Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kang Mas Dewan Pusat, Kang Mas Haji MG Suyatno. Terima kasih Kang Mas telah berkenan hadir di cabang Siak. Yang sama-sama kita hormati Bupati Siak Bapak Dr. Andes Haji Al-Fitri MSI. Yang sama-sama kita hormati Wakil Bupati Siak Bapak Haji Husni Mirza BPANM. Yang sama-sama kita hormati Kang Mas Ketua IPSI Kabupaten Siak Bapak Irwan Priyannya. Terima kasih Pak Irwan, alhamdulillah selalu hadir acara kami. Yang sama-sama kita hormati Kang Mas Dewan Cabang Persaudaraan Setiati Trate Cabang Siak Kang Mas Tunggul Haji Sugiono. Terima kasih Kang Mas Tunggul. Yang sama-sama kita hormati Kang Mas Dewan Pengesah, ada Kang Mas Agia dari Dewan Persaudaraan Setiati Trate Cabang Pekanbaru, Kang Mas Supriyadi dari Cabang Pelalawan, Kang Mas Suwandi dari Cabang Ibu, dan juga saudara kami Ketua IPSI Pelalawan Kang Mas Renaldi. Terima kasih telah berkenan hadir. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus cabang Persaudaraan Setiati Trate yang hadir pada malam hari ini, dan juga anggota Dewan Cabang dan seluruh saudara-saudaraku pengurus cabang yang tidak bisa disebut satu-satu. Yang saya hormati, yang kami hormati dan kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, wali dari calon warga yang insya Allah pada malam hari ini sebentar lagi nanti anak bapak Ibu semua insya Allah akan dikeceri. Kalau dulu istilahnya diwisuda atau pengesahan, tapi istilah ini yang benar menurut Kang Mas Dewan ini akan dikeceri. Mudah-mudahan acaranya nanti lancar mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati saudaraku ketua ataupun komandan Pamper dan seluruh anggotanya, terima kasih telah mengamankan, membantu acara kelancaran pada malam hari ini, dan seluruh pengurus ranting, saudaraku ketua ranting beserta seluruh jajaran pengurus ranting secabang Siak, pengurus rayon, subrayon, saudaraku warga-warga Persaudaraan Setiati Trate seluruhnya yang hadir, yang tidak kami sebut satu-satu yang saya hormati, dan seluruh tamu undangan, bapak ibu semuanya yang barangkali mungkin belum kami sebutkan satu persatu yang saya hormati. Terlebih dahulu mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita semuanya bisa bersama-sama hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sholawat wa salam mari sama-sama kita sampaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umat beliau senantiasa mendapat petunjuk, mendapat berkah, sehingga bisa senantiasa menjalankan ajaran-ajaran yang telah beliau contohkan kepada kita umatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan dapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kami dari Persaudaraan Setiati Trate Cabang Siak sungguhlah berbangga hati dan sangat
menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga, karena mungkin perjuangannya memang tidak mudah. Diawali dari adanya pertemuan seluruh ketua cabang dan dewan pusat di Pekanbaru. Dari dulu saya selalu mengusulkan malam minggu, tapi nggak pernah dapat. Baru malam ini dapat. Kenapa demikian? Kami ingin acara kami dihadiri langsung oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Alhamdulillah, baru kali ini Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Wakil Bupati ini kan sekaligus Ketua KONI Kabupaten Siak. Terima kasih Bapak Wagub yang telah hadir. Kami memang dari dulu sangat menginginkan kehadiran Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati. Kenapa demikian? Kami kalau orang Jawa ini dibilang beberapa tahun kami mengadakan pengesahan itu di Gedung Maharatu. Tapi untuk kali ini ada ya Mas Pond ya, ada acara mungkin direhab, direnov, jadi nggak bisa. Dan juga memang baru kali ini dapat malam minggu, dan kami sangat menyadari betul betapa kesibukan Bapak Bupati Siak ini. Kami kalau di pemerintah ini juga dari anggota DPRD, kebetulan juga kami dari fraksi PAN yang dipimpin beliau ini. Kami mau jumpa beliau ini luar biasa susahnya. Kenapa? Karena beliau ini memang luar biasa waktunya. Hari-harinya habis untuk masyarakat. Nggak pernah kenal yang namanya hari Sabtu dan Minggu. Ini boleh kita berikan tepuk tangan, termasuk Pak Wakil Bupati juga. Ini tentu kita semuanya sebagai masyarakat Kabupaten Siak pastilah sangat berbangga hati ketika mempunyai pimpinan seperti Pak Bupati, Pak Wakil Bupati yang sangat luar biasa. Jadi orang Jawa bilang nelongso itu kalau dibilang apa ya salah saya mengundang Pak Bupati, Pak Wakil Bupati nggak pernah datang, tapi sebenarnya itulah saudara-saudara semuanya. Jadi kalau kami tahu kesibukan beliau, tapi kalau saudara-saudara kami ini Pak Bupati, Pak Wagub ini nggak pernah tahu Pak Bupati ini sama Pak Bupati ini kayak mana nih Pak Ketua. Masa Pak Ketua nggak bisa menghadirkan Pak Bupati sama Pak Wagub ini? Makanya kami di Pekanbaru kemarin betul-betul berjuang. Alhamdulillah, terima kasih Kang Mas dari Ketua Cabang kemarin bisa memberikan jadwal ke kami malam minggu sehingga kami bisa dihadiri acara kami ini. Tentu suatu kebanggaan yang luar biasa ketika acara pada malam hari ini bisa dihadiri oleh Bapak Bupati. Namun demikian mungkin Pak Bupati nanti akan menyampaikan bahwa beliau sebenarnya sudah terjanji di Pekanbaru, tapi kami memang minta sebentar aja Pak Bupati, pokoknya selesai sambutan bolehlah kami tinggal, saya bilang itu. Jadi mungkin di sini Pak Bupati dan juga Kang Mas Dewan Pusat perlu kami sampaikan bahwa pada malam hari ini insya Allah yang akan dikeceri atau mungkin kalau istilah lama kita akan disahkan menjadi warga baru tingkat 1 Persaudaraan Sejati Telaten. Jumlah keseluruhan pada malam hari ini yang insya Allah nanti akan dikeceri sejumlah 124 calon warga. Adapun rinciannya perlu kami sampaikan sebagai bahan laporan kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati selaku Ketua KONI dan juga sekali Bapak Ketua IPSI Kabupaten Siak. Ini mungkin menjadi suatu catatan bahwa di Persaudaraan Sejati Telaten pada malam hari ini akan insya Allah akan ngeceri ataupun mengesahkan 124 calon warga. Adapun asalnya ini dari ranting Tualang, ada laki-lakinya 5, perempuan 2, jumlahnya 7 orang. Dari ranting Dayun, laki-laki 13, perempuan 4 orang, jumlah 17 orang.
Dari kecamatan atau ranting Kuto Gasik, laki-laki 17, perempuan 10, jumlah 27 orang. Dari ranting Mempura, laki-laki 8 orang, perempuan 2 orang, jumlah 10 orang. Dari kecamatan atau ranting Siak, ranting Kutan, laki-laki 5, perempuan nihil, baru 5 orang. Ini perlu diapain untuk ranting Siak, 5 orang. Untuk Bunga Raya, laki-laki 4 orang, perempuan 2 orang, jumlah 6 orang. Ranting Pusako, laki-laki 5 orang, perempuan 2 orang, jumlah 7 orang. Kecamatan atau ranting Lugu Dalam, laki-laki 14, perempuan 9, jumlah 23 orang. Dari ranting Sabaau, laki-laki 6 orang, perempuan 3 orang, jumlah 9 orang. Ini tempatnya Pak Pon, di mana ini Pak Bu? Untuk ranting Kerinci Kanan, laki-laki 2 orang, perempuan 4 orang, jumlah 6 orang. Sungai Apit, laki-laki 6 orang, perempuan 1 orang, jumlah 7 orang. Dari 11 ranting yang ada, keseluruhannya jumlah 124 orang, rinciannya 85 laki-laki, 39 perempuan. Kami selaku pengurus cabang menyampaikan rasa ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh ketua, sekretaris, bendahara ranting Persaudaraan Setiahati Trate yang ada di seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Siak, dan juga ke semua seluruh pelatih tetap yang ada di wilayah ranting masing-masing yang selama ini saudara-saudara semua telah mendidik adik-adik kita semua ini tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah kenal capek, waktu dan tenaga. Semuanya diberikan ikhlas, diberikan cuma-cuma tanpa ada imbalan biaya sama sekali. Kami selaku pengurus cabang hanya bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal baik saudara-saudaraku semua dalam memberikan ilmu ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah pahalanya akan senantiasa mengalir selama-lamanya, mudah-mudahan amin. Dan juga kepada Bapak Ibu semuanya dari wali calon warga yang pada malam hari ini akan disahkan, kami menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang telah mendukung putra putrinya untuk dilatih di warga Persaudaraan Setiahati Trate. Mungkin kalau sedikit boleh saya cerita, saya dulu waktu di Jawa latihan tuh paling cepat 2 tahun, dan itu beratnya luar biasa. Makanya ketika disahkan, saya pernah disahkan tahun 1990, dan pada saat sebelumnya saya lulus di SLTA. Jadi sama-sama saya menerima kelulusan, berita kelulusan dari sekolah SMA, dan rasa kebanggaan ketika disahkan itu perlu saya sampaikan bahwa rasa kebanggaan, rasa haru, rasa kebanggaan yang luar biasa itu lebih daripada dibandingkan kalau lulus dari SMA. Bangganya ketika disahkan atau diwisuda jadi warga Persaudaraan Setiahati Trate. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh calon warga yang ada pada malam hari ini. Kami mengajak, dulu ketika saya di Jawa waktu latihan sebelum disahkan
waktu siswa mulai hijau sampai putih itu diwajibkan untuk mencari dua calon yang akan dididik, minimal bisa menjadi seperti adik-adik sejelek-jeleknya, syukur-syukur bisa lebih baik. Nah, makanya di sini juga kami menyampaikan kepada seluruh adik-adikku yang akan disahkan, kami mengajak adik-adik semua untuk bisa mengajak saudara-saudaranya, karena adik-adik telah tahu bagaimana pentingnya, bagaimana baiknya, bagaimana rasa persaudaraan keakraban yang terjalin di dalam persaudaraan Sehat Traktir. Untuk itu kepada adik-adik semuanya dan juga kepada bapak-bapak tidak usah ragu-ragu untuk nanti anak-anaknya ataupun saudara-saudaranya untuk bisa dimasukkan dalam persaudaraan Sehat Traktir. Dan juga perlu kami laporkan kepada Kang Mas Dewan Pusat yang dalam hal ini mungkin kami menganggap bahwa Kang Mas Haji Suyatno mungkin boleh dibilang mewakili pengurus pusat Persaudaraan Sehat Traktir Pusat Madiun, bahwasannya masa kepengurusan kami untuk tahun ini telah berakhir. Insya Allah di bulan 10 kalau nggak salah, karena seingat saya dulu setelah saya dilantik jadi anggota DPRD, saya juga akhirnya di saudara-saudara percayakan untuk menjadi pengurus cabang atau ketua cabang Persaudaraan Sehat Traktir. Pada saat itu kami sampaikan bahwasannya ya udah nggak apa-apa, tapi saya hanya sanggup 1 periode aja. Artinya masa periode saya 2019-2024 telah berakhir di bulan 10. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh warga-warga yang ada di cabang Siak, terutama untuk sesepuh-sesepuhnya. Ini sering kami sampaikan di setiap acara triwulan itu masa jabatan kami telah berakhir. Insya Allah nanti bulan 9 atau bulan 10 kita akan mengadakan parapatan cabang untuk memilih ketua cabang Persaudaraan Sehat Traktir cabang Siak yang baru kembali. Ini mohon nanti selepas ini nanti sama-sama nanti Kang Mas pikirkan bahwasannya memang ini menjadi keputusan kami, kami hanya bisa sanggup untuk 1 periode saja. Artinya kami hanya bisa sedemikian adanya membawa organisasi di PSHP ini di cabang Siak. Kalaulah mungkin dalam kami memegang amanah ini banyak sekali kekurangan kami, mohon maaf. Kami menyadari betul bahwasannya dengan kondisi kami yang memang mungkin bisa dibilang jarang di tempat, kami sebenarnya malu. Saya sanggup menjabat jabatan jadi ketua cabang, tapi ketika ada acara-acara di ranting-ranting, di rayon-rayon, kami bisa dibilang hanya sesekali bisa datang. Saya mendengar bahwasannya piye di ketua cabang jarang-jarang hadir, hanya mau jabatannya aja, tapi setiap diundang jarang datang. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan selama kami menjabat, kalaulah mungkin ada hal-hal yang kiranya positif, mungkin mari sama-sama kita pakai. Tapi kalaulah barangkali selama kami menjabat mungkin sangat banyak kekurangan sekali, kami mohon maaf. Dan juga perlu kami laporkan kepada Pak Bupati dan juga Bapak Wabub, Pak Ketua KONI, bahwasannya kami rasanya di cabang Siak ini agak minder kalau dilihat ketua-ketua cabang yang ada di Provinsi Riau. Semuanya udah punya padepokan. Semuanya udah punya padepokan yang sangat megah. Apalagi saya dengar di Kuansing ya, di Kuansing itu memang di sana ada, di Kuansing Pak Bu, di sana ada anggota DPRD-nya itu ada 5 orang dari PSHT. Nah, makanya yang di sana itu mengajukan bantuan ke Pak Bupatinya, sangat lanjutkan. Ini Pak
Bupati, kami udah iuran dengan dulur-dulur PSHT ini udah membeli tanah di kampung Rempah. Iya Mas Asmoro ya, di kampung Berapa dulu? Merepan dulu ya, di Merepan dulu kami udah iuran, udah nyicil beli tanahnya. Ini udah mulai nyicil juga nabung. Ini untuk membangun padepokannya. Ini makanya rentetan dari inilah kira-kira saya malu juga. Seperiode menjabat belum juga bisa membangun padepokan. Lanjutkan. Lanjutkan Mas. Dilanjutkan ini di sini ada dua. Mungkin lanjutkan saya jadi pengurus abang, tapi ada satu lagi di sini ada Pak Bupati. Lanjutkan. Dua-duanya lanjutkan. Kalau kami hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati masih tetap mendapat amanah kepercayaan dari seluruh masyarakat Kabupaten Siak. Amin. Tapi kalau untuk saya kayaknya udah pindah. Jadi nanti itu mohon dipertimbangkan. Rasanya mungkin itu Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, sekali lagi kami hanya menyampaikan pesan dulu, terutama pesan Mas Poniman ini. Mas Poniman ini agak gawat juga nih Bupati ini, Mas Poniman ini. Nah ini yang nyentil-nyentil. Gimana nih padepokannya? Minta bantu sama Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Saya sampaikan. Ini makanya amanah kan harus saya sampaikan. Rasanya mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Tadi saya selaku ketua panitia mohon maaf terlupakan. Kami menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara yang mulai dari beberapa hari kemarin ini luar biasa kerjanya, termasuk mungkin dari hari kemarin tadi malam tidak tidur, termasuk mempersiapkan ini semuanya. Terima kasih kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara. Mudah-mudahan seluruh amal bakti saudara semuanya dalam mempersiapkan ini menjadi amal ibadah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan amal ibadah yang akan mendapat pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada seluruh ibu-ibu semuanya yang telah membantu memasak hingga terlaksananya tersedianya ubur rampe ini. Ini ubur rampe ini Pak Bupati mungkin sempat mendengarkan dari Kang Mas kami dari Dewan Pusat untuk menyampaikan ini, mungkin mudah-mudahan masih bisa. Ini nanti ada artinya. Wah ini apa kayak gini, tapi setelah disampaikan artinya kadang-kadang ada yang menganggap wah ini musyrik, tapi setelah disampaikan oleh Kang Mas dari pusat, insya Allah nanti akan memahami apa makna daripada yang kita saksikan di depan kita. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana? Terima kasih kepada Komnas Haji Sumatera. Berikutnya sambutan dari Bapak Bupati Siak, yakni Bapak Al-Fedri MSI. Kepada Bapak Al-Fedri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah. Yang terhormat, yang kita muliakan Dewan Pusat PSHB Persaudaraan Setia Hati Terapi, Kang Mas MG Suyatno dari Medion. Tepuk tangan buat Kang Mas Suyatno yang sudah hadir bersama. Yang terhormat kita banggakan Bapak Wakil Bupati Siak, Bapak Haji Husni Mirza BBAM, yang juga Ketua Umum Kami Kabupaten Siak. Yang kami hormati dari pengurus wilayah PSHP Riau dan Ketua MC Kabupaten Siak, Ketua Cabang PSHP Kabupaten Siak, Kang Mas Sunarto. Kalau biasa sekali saudaraku, malah Kang Mas. Juga Ketua Cabang dari Pelalawan, Ketua Cabang dari Kamaru, barangkali juga cabang-cabang lainnya yang mohon maaf tak saya sebut satu persatu, pengurus PSHP Kabupaten Siak, dan tentunya ini kan pengusaha Dewan Pembina, Dewan Pengesahan yang di cabang Siak ini, kemudian seluruh anggota PSHP yang malam ini dilakukan pengecaran, pengesahan atau wisuda sebanyak 124 orang, dan juga seluruh orang tua dari anggota PSHP yang akan diresmikan pengesahannya malam ini. Bapak Ibu semua saja saya banggakan, yang saya muliakan, termasuk Pamter, saya tadi bangsa Pamter, pengaman terate. Ini tadi saya tanya Kang Mas Suyatno, ini ya PSHP ini kan olahraga prestasi juga. Nah kalau olahraga prestasi, kita salam olahraga dulu. Salam olahraga. Salam olahraga. Supaya Allah SWT ridho, malam hari kita bisa bersilaturahim. Kami senang malam hari ini berada di tengah-tengah pesilat-pesilat para pendekar dari PSHP. Ini banyak anggota malam hari ini se-Kabupaten Siak, termasuk orang tua. Nah senang ini kami curah kembali pantun nih Kang Mas MG Suyatno. Dari negeri Melayu pantun. Kalau tidaklah karena cinta, tak akan aku gubah sebuah puisi. Kalau tidaklah dengan PSHP aku cinta, tak akan aku datang ke sini. Tadi Kang Mas Sunarto menyampaikan, ya memang itu yang disampaikan seperti itu, Pak. Tapi malam ini gerakan dari Allah SWT, sekali oleh Allah. Bisa malam ini kita bersama di sini. Saya bisa hadir, senang malam ini. Biasanya kalau undang Pak Sunarto ini, Pak Sunarto bisa ada maju satu hari, tak bisa. Ini dapat persetujuan dari wilayah, mundur satu hari tak bisa. Nah itu payah Pak Sunarto sebenarnya. Ya, karena pertama barangkali acara yang lain itu sudah diokekan sebelumnya, sudah disetujui di awal, atau memang ada yang lebih penting yang harus dihadiri baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat pusat di Jakarta. Termasuk mana orang, mungkin orang Bogor juga ada Pak. Oh ini yang kedua. Tapi kalau dua periode. Ya kalau Pak Umar bisa 2 kali, Kang Mas Suyatno, saya memang belum pernah Pak. Justru yang satu lagi itu saya hadir. Ya, cabang-cabangnya selalu hadir. Ya ini tak kenapa nih? Itu hal apa nih? Kurang Pak Narto. Ya, jadi alhamdulillah malam ini saya senang. Ya, apalagi menengok yang lama ini. Tapi pasti saya malam ini merasa aman di tengah-tengah PSHP. Karena PSHP awalnya baik-baik. Sungguh cantik sekonsolasi.
Semuanya indah mengisi rumah. Alhamdulillah yang saudara kami P1 bisa disyukuri. Orangnya baik-baik, lawo-lawo, handsome-handsome, dan ramah tamah. Malam hari ini kami atas nama pemerintah Koptensia juga atas nama pembina Koni Koptensia mengucapkan selamat dan tahniah kepada 124 anggota P1 yang malam ini akan diadakan pengecaran, pengesahan. Ya tentu sudah melalui pelatihan-pelatihan, pembinaan-pembinaan, penempaan, baik fisik maupun spiritualnya. Nah, karena yang penting dari silat ini kan pendirian diri, pendirian emosional. Dan situ ada juga pesan-pesan spiritual. Nah ini sudah ada penempaan. Nah saya tanya kepada Kang Mas Yano itu apa yang dibungkus dan bilang. Tadi takut juga saya ngaku dalam. Kok besar juga, rupanya engkung. Nah, engkung ini sebanyak yang diusuda malam hari ini. Artinya ini ujian secara alam. Jadi kerana alatnya harus masuk. Saya sebetulnya dulu pernah juga itu bisa silat. Tapi dulu Satria Nusantara lah. Pakai la ilaha illallah dulu. Kita sebetulnya parana alam. Parana alam setia. Tak sampai juga rupanya. Jadi tak pernah sampai saya bela diri ini. Dulu karate waktu di APDN kuliah hanya sampai ban biru. Ban biru boleh coklat. Dah selesai, karena wajibnya sampai ban biru. Ya, tak sampai ban hitam dan satu tak sampai. Jadi semua menanggung. Nah, makanya hari ini saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan yang akan dilakukan pengesahan. Tentu ini adalah suatu pengakuan, ya, penobatan sudah bisa menjadi setia hati partai dalam persaudaraan ini, dan tentulah apa yang menjadi amanah yang akan diemban oleh adik-adik kami yang akan dikukuhkan malam hari ini, dan semoga mendapat bimbingan, kemudahan, kesehatan, dan kekuatan dari Allah SWT sehingga betul-betul menjadi jati diri, menjaga kehormatan. Tadi sudah dibacakan dari wilayah. Ini penting kan tidak menjaga kehormatan diri. Nah, apalagi ada orang kita. Tapi kalau tidak, ya tentu ini jelas kita punya suatu percaya diri yang kuat, suatu keyakinan yang kuat, bahwasanya ya kita ini bahwa kalau kita dengan suatu baik Allah, semua orang akan baik. Nah, tapi kalau kita ini kan tak tahu juga dalam perjalanan hidup ini. Ya kan? Ada mungkin gangguan, ada mungkin hambatan, rintangan. Nah, tetapi dengan kita menjadi anggota P1 ini kita menjadi suatu diri yang kuat, diri yang berdiri, diri yang yakin bahwa kita ini sudah mempunyai bekal, ya, suatu kemampuan diri yang kuat, dan insya Allah itu juga adalah juga kita berharap dengan ridho Allah SWT. Jadi apa yang kita lakukan malam ini mudah-mudahan mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah SWT sehingga menjadi P1 yang sejati, insyaallah, amin. Nah, kami tentunya pemerintah Indonesia akan mendorong pembinaan-pembinaan olahraga termasuk silat. Apalagi silat ini sebetulnya Kang Mas Suyatno ini adalah cabang unggulan di Indonesia. Ini di Popda kemarin, ya kan, IPSISIA ini juara umum, ya Pak Iwan ya. Nah, ini jawab pertanyaan lah, ini Popda tentu juga ada di sini dari P1. Dulu waktu Poprov di Kuansing kita dapat medali emas 3. Ini barangkali kontribusi juga dari P1. Saya kalau nengok Kang Poliman ini kan, ya, saya sudah sampai ke rumahnya. Sering ke rumah Kang Mas Poliman ini, ya ini selalu cerita macam mana pembina-pembina sejarah P1 ini di Potensia. Nah, sehingga perjalanan yang dulu saya dengar cerita ini sampai sekarang P1 sudah menjadi berkemajuan. Nah, makanya yang namanya cabang olahraga unggulan Potensia akan mendapat pembinaan yang lebih
dari Pemda. Tetapi pembinaan ini dilakukan oleh KONI. Karena pembinaan olahraga prestasi itu dalam KONI. KONI-nya Pak Wabuk, ya kan? Tinggal mendengar deh. Ketua PSAT-nya, kebersamanya anggota dewan. Ketua KONI Pak Wabuk, bupatinya ya Febri saudaranya punya Pak Nato. Jadi akan disampaikan Pak Nato nanti akan dilahan sudah ada. Ya nanti ini kita rumuskan lagi tuh Pak Mas Nato ya dengan Ketua KONI dan Ketua IPSI seperti apa membuat padepokan tadi, ya kan? Karena belum ada padepokan sih ya. Belum. IPSI belum ya. Nah, boleh lah. Karena saya ini Kang Mas Suyatno, saya ini kan hobinya memang tenis. Nah, tenis sudah ada indoor. Kemudian juga sehingga ke depan yang dari perhatian kita insya di masa yang datang. Tadi kita sebelum sini olahraga tenis juga, ya, dari jam 5:30. Ya kami sholat maghrib kan ada maghribnya berimamnya di lapangan tenis tuh, Kang Mas Suyatno. Ya, sampai tadi jam 7:30 akan ada acara saya persiapan. Nah, jadi ini tentu akan menjadi perhatian sehingga ke depan ya kita harapkan ini memang betul-betul cabang unggulan kita di masa mendatang. Apalagi memang Kabupaten Siak akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi tahun 2026. Akan juga suatu reasoning lah, alasannya kita menyiapkan berbagai venue-venue dan untuk cabang-cabang olahraga yang ada di Kabupaten Siak. Nah sehingga nanti persiapan ini lebih matang. Kita ingin jadi nanti sukses penyelenggaraan Porprov, sukses prestasi, sukses promosi wisata dan ekonomi kerakyatan, dan perumahannya antara Siak dengan Dumai. Ini IPSI siap masuk ke Siak? Siap. Oh gitu ya? Siap. Hanya harus bicara lagi dengan kepala dinas olahraga. Kalau jadi tuan rumah, ya. Oke Pak Wabuk itu mungkin bisa jadi apa kita nih? Ya, karena tuan rumah Porprov, ya ada beberapa cabang olahraga yang di Siak. Tentu kita ingin persiapan yang lebih baik. Ya termasuk sarana-prasarananya di masa yang datang. Nah kami mohon ya dukungan, mohon juga doa restu bagi seluruh PSAT untuk kami Pak Wabuk ini bisa lebih ya, bermanfaat bagi masyarakat, bisa lebih bermanfaat bagi Kabupaten Siak, dan mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat bagi PSAT di masa yang datang. Makanya akan apa sudah baik selama ini cabang olahraga PSAT menjadi mitra dan sinergitas dengan Pemda yang sudah baik. Ya, ini apalagi Mas Poniman juga pengurus Poni Kabupaten Siak, pengurus teras juga ya, dengan Pak Wabuk. Nah insya Allah ya, apa yang barangkali yang akan bisa untuk mendorong pengenalan yang terbaik untuk Kabupaten Siak ini, termasuk cabang olahraga silat ini. Nah tentu juga akan menjadi ya, pertimbangan dan juga perhatian kami di masa ke depan. Barangkali ini saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Kang Mas Suyatno juga telah berkenan hadir jauh-jauh dari Madiun. Ya, saya juga kenal dengan Wali Kota Madiun. Salam kami Pak dengan Wali Kota Madiun. Ya, kami hormat betul dengan program-program strategis Pak Wali Kota. Karena juga kemarin kami pernah sama dengan beliau ke Belanda. Ya, kami ini ya dari 72 kabupaten kota Indonesia menjadi pengurus JKPI, Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Jadi dirinya siap menjadi anggota JKPI. Ya. Karena kita memperhatikan warisan budaya, kemudian juga cagar budaya dan kota pusaka. Jadi kita memperhatikan heritage. Nah, jadi ada 12 pengurus JKPI termasuk Wali Kota Madiun. Tapi saya dulu sebelum ini pernah jadi presidium. Presidium dulu Bupati Siak, Wali Kota Solo, dan sekarang menjadi Wapres yang menunggu pelantikan, dan juga Bupati Karangasem. Nah sekarang ini presidiumnya Wali Kota Bogor, Wali Kota Semarang, Mbak Ita, dengan Wali Kota Palembang. Tapi saya dengan Pak Medi menjadi pengurus. Ya, dan beliau ini memang bagus ya, dalam promosi wisatanya bagus, termasuk bagaimana menjadikan medium terang. Nah kami juga ada program Siak Terang, begitulah. Maka Siak Terangnya apa? Seluruh desanya akan menjadi terang.
dengan sehingga nanti P1 ini juga kalau malam-malam apa deh ya, mungkin ada kegiatan malam di kampung juga terang insyaallah. Amin. Tadi saya apresiasi ya, yang banyak tadi yang mau mencuri malam ini dari Ketua Gasir, ya, tepuk tangan dari Ketua Gasir, dari Lugu Dalam dan dari Tanjung. Tapi tadi saya bilang dengan Kang Mas Wiatno itu ada Tulungagus, Tulungagus ada 7. Tepuk tangan Pak Tulungagus ada 7. Sebenarnya Tulungagus ini bisa 2,5 jam naik boat ya, apalagi naik kompong saya lebih lapar, ya kan? Nah, dari desa terdekat, nah sudah ada P1 sampai di Tulungagus. Yang belum itu nampaknya di Kang Mas Sunarto, Kandis, Dinas, Sungai Mandor. Memang tidak ada rayonnya ya? Ada, tapi tidak ada ikut ini ya, pengesannya tadi. Ya. Saya juga menengok destinasi wisata di Madiun luar biasa. Nah kami ini juga mengembangkan destinasi dan daya tarik wisata. Alhamdulillah. Ya kalau saya tengok punya wisata ke Madiun ini banyak, memang ramai. Dalam terang, destinasi wisata bagus, ya kan? UMKM-nya bagus, ada 17 pasar UMKM. Nah, kami juga membuat kedai-kedai UMKM dan membuat mall UMKM. Dari segi wisata kami juga membuat skywalk, jembatan kaca, ada lift di jembatan gitu. Nah, alhamdulillah punya wisata tahun lalu juga hampir 1 juta provinsi. Nah, ini akan menggerakkan ekonomi rakyat di masa akan datang dan tentu sekali lagi ya berbagai program strategis ini bisa kita lanjutkan di masa akan datang. Kalau saya cerita ini panjang ya. Panjang kalau cerita pembangunan itu panjang, dengan ini masih ada cara lain. Tapi yang jelas sekarang ini kami dengan Pak Wabuk ini sekarang ini baru 3 tahun 20 hari. Nah ini ada pilkada serentak tanggal 7 November. Nah kalau pilkada serentak 7 November, gubernur, bupati, wali kota itu nanti kan tidak ada gugatan ke MK, dilantik di bulan Januari. Kalau bulan Januari itu hanya 3 bulan 3 tahun 7 bulan. Tak sampai periode ini 5 tahun. Jadi makanya rindu juga kami ini dengan Pak Wabuk ini 1 periode itu 5 tahun. Tetapi tidak periode, tapi periode yang akan datang itu Kang Mas Wiatno ya. Karena besok dari November 2024 akan lagi pilkada serentak 27 November 2029. Nah itu baru nanti 5 tahun. Siap nih Kang Mas Wiatno kepemimpinan berkelanjutan. Dulu bupati pertamanya, setelah itu dilanjutkan wakil bupati. Ya, bupati pertama Jokowi dan lalu wakil bupatinya menjadi bupati. Saya menjadi wakil bupati dari bupati yang kedua. Nah juga bupati 2 periode. Nah saya wakil bupati yang jadi bupati dengan Pak Wabuk ini. Tapi ini baru 1 periode. Makanya memang siap ini kayaknya 1 bupati itu bisa 2 periode. Nah saya ini baru 1 periode. Sehingga memang pembangunan siap ini berkelanjutan juga, kepemimpinan dan berkelanjutan, kemudian pembangunan berkelanjutan. Makanya alhamdulillah karena pembangunan berkelanjutan, ya, tinggal melanjutkan. Nah makanya IPM kita nomor 3 tahun 2001 se-provinsi Riau setelah Kota Pekanbaru dengan Dumai. Jadi kalau kabupaten kitanya terbaik IPM-nya. Kalau orang menyebutkan apa tuh? Apa? Tolak ukur keberhasilan pembangunan namanya IPM dari pendidikan, kesehatan, ekonomi. Nah kita tahun 2001 nomor 3. Nah 2023 alhamdulillah kita ini sudah nomor 2 terbaik IPM-nya di Provinsi Riau setelah Kota Pekanbaru. Jadi ini makanya ya kita lanjutkan. Kalau saya cerita itu panjang, apa yang menjadikan panjang? Dan termasuk ini anak-anak SMP nanti belajar pakai Chromebooknya laptop yang sudah diinstal aplikasi program pendidikan. Ini pakai laptop. Saya ada semalam, jadi kami Kang Mas Wiatno dengan Pak Wabuk ini setiap hari Jumat berkantor di desa, namanya Bujang Kampung. Bupati bekerja dan berkantor di kampung. Sudah 109 desa dari 131. Jadi tinggal 13 setiap hari Jumat. Kalau mencari bupati atau bupati hari Jumat tak jumpa, tak ketemu di siang.
Kami di desa sama di dinas dan staf pelayanan kepada masyarakat. Maka juga pelayan publik, pelayan perizinan ini nomor 2 terbaik di Indonesia setelah ya. Sragen, lupa saya. Sragen nomor 1. Nomor 2 pelayan publik potensial dari macam kabupaten kota. Nah ini mungkin ya kalau diceritakan panjang. Jadi penting berkelanjutan apa? Kalau mengganti bupati yang baik-baik ini belum tahu melanjutkan, ya kan? Nah contoh saya beri contoh Kota Pekanbaru ini banyak yang paham Pekanbaru. Itu dulu zaman wali kota Pak Hendram dulu bangun pasar Cipuan sudah selesai strukturnya. Ganti wali kota saya tak mau menyebut wali kotanya karena ini kode etik jurnalistik. Jadi mengganti wali kota 10 tahun tak dilanjutkan dulu sampai sekarang. Nah, itu contoh, saya beri contoh saja, tidak menyebut ini kawan-kawan saya semua itu. Ini kawan-kawan semua. Nah, makanya kalau mengganti bupati, ya mengganti kebijakan, tak mau melanjutkan. Padahal ini kan banyak lagi kita lanjutkan, berobat sudah pakai KTP, ya kan, anak kurang mampu kita beasiswa, UMKM 1000 UMKM, gitu kan. Ada pinjaman di bank, bunganya tidak bayar. Nah gitu ya, nah, ada berobat sudah pakai KTP, ya. Rumah sakit siapnya dengan TPP, dan sudah berproses dan TPP nanti akan kita usahakan. Dan di RPJM-nya sudah menjadi hospital tourism. Kalau sudah TPP, perawat menjadi TPC. Kemudian juga banyak yang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Dan kita membuat juga nanti rumah sakit berbasis kejiwaan di rumah sakit UPD di Dinas. Jadi gitu loh. Jadi banyak lagi nih program-program lain yang tentu ini sebenarnya bermanfaat untuk masyarakat, ya, menyentuh langsung untuk perbaikan ekonomi, kesehatan, pendidikan masyarakat, sehingga kami mohon restu untuk bisa melanjutkan pembangunan untuk menuju siap lebih maju dan sejahtera menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun warahmatullahi. Amin. Terima kasih, selamat kami sudah ini. Hati-hati semakin berdaya dan kabupaten siap jadi kabupaten terbilang cemerlang dan gemilang. Amin. Terima kasih. Dan kurang maaf, saya juga mohon maaf. Sebetulnya jam berapapun ditunggu di Pekanbaru. Ada orang yang mau tunggu. Biasalah. Dan zaman sekarang biasa nih Pak. Karena dengan Pak Wagub ini sibuk nih. Karena macam setrika. Kalau jam 2 ini macam setrika balik ya. Karena urusan perahu. Urusan perahu ini paham sendiri lah. Pak Nato dia paham. Nah, terima kasih dari kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Mas Suli, mungkin pamit. Iya. Saya pamit aku berapa lagi? Foto.